Penglihatan kali ketiga tentang roh yang bekerja di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Mak Kem dan seperti biasa Mak Kem jam 5 pagi udah bangun buat masak sarapan dulu dan mempersiapkan bekal buat anak-anak sekolah. Nah, kembali ke topiknya Mak Kem, sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakuti atau bukan juga untuk menunjukkan bahwa saya rohani tidak, tetapi ini mungkin bisa memberkati banyak orang khususnya rumah tangga ya, khususnya mereka yang bisa menyadari, saya percaya kalau konten ini singgah atau bisa kamu temukan, berarti Tuhan sedang membuat kamu sebuah awareness, kesadaran bahwa kamu harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa ada roh yang bekerja pada saat ini untuk merusak rumah tangga. Nah, kalau kamu udah sadar, kamu bisa ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kamu boleh mengambil doa nanti ya teman-teman ya. Apapun itu, kamu mengambil doa, kamu dekatkan diri kepada Tuhan hanya karena Dia yang bisa memulihkan hati dan memulihkan rumah tangga, sekali lagi dari keinginan kamu untuk berubah. Nah, kembali ke cerita Emak Kem dan ini adalah ketiga kalinya. Nah, penglihatan yang sama teman-teman, kenapa Emak Kem sangat terbeban sekali buat rumah tangga karena Emak Kem itu melayani banyak banget anak-anak muda yang broken home, yang, yang sangat kehilangan kasih sayang ya, sangat hopeless juga, begitu banyak mereka merusak, hidup mereka hanya karena apa? Broken home, tidak memiliki kasih sayang dari rumah dan begitu banyak luka anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk kami bisa layani khususnya anak-anak muda. Nah, dari situ teman-teman aku terbeban banget buat berdoa buat, rumah-rumah tangga, buat khususnya rumah tangga itu ada suami dan ada istri ya di dalamnya. Dan sekali lagi kalau ini kamu singgah, kamu mendengarnya, berdoalah minta pertolongan dari Tuhan. Jadi teman-teman penglihatan itu saya melihat sebuah terowong di, sebuah seperti di rumah ya, lalu di rumah itu ada terowong dari depan lurus ke belakang. Terowong itu seperti terowong pada zaman dahulu, jadi kayak zaman-zaman kayak pada zaman-zaman perang kayak gitu, lorong-lorong yang gelap dan ada lampu-lampu yang pada zaman 80-an kayak yang bulat-bulat itu ya teman-teman, agak warnanya juga kayak kuning-kuning kayak gitu dan, lorong itu gelap dan juga ada energi kalau kata dunia, tapi kalau dalam dalam rohani itu ada spirit yang, kuatir, ketakutan, kecemasan, ada, pokoknya kita bisa ngerasain bahwa tempat itu benar-benar tidak ada damai sejahtera, ketakutan, pertengkaran, amarah, semua di dalam itu. Jadi terowong itu tidak hanya menyimpan satu seperti ada roh kemarahan gitu ya, bukan hanya satu, tetapi banyak dan yang paling tinggi di dalamnya itu adalah ego, rasa ego, daging, keinginan daging ya. Nah seperti itu yang paling tinggi. Nah di situ teman dari ujung ke belakang dan terowongan itu udah ketiga kalinya ketika Mak Kem berdoa buat, rumah tangga. Bahkan juga, eee, diteguhkan sama Pak Kem, sekali lagi ya suami saya itu, dia orangnya logika, dia tidak akan setuju dengan hal-hal yang kayak gini, tetapi dia secara pribadi juga mendapatkan penglihatan yang sama. Pada saat itu saya juga di posisi yang sama, saya juga ngelihatnya dan suami saya juga ngelihatnya, ya seperti itu. Jadi seperti diteguhkan kami bersama-sama untuk melihat, roh itu. Nah ketika Pak Kem ceritakan hal itu sama saya terkejut dan ternyata apa yang dia lihat itu bekerja, ada gitu, sama dengan apa yang Mak Kem juga lihat. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi adalah banyak, istri atau suami, jadi kedua belah pihak ya, kalau saya sudah berbicara tentang rumah tangga berarti kedua belah pihak. Salah satu itu menjadi orang yang tidak mau mendekati Tuhan, jadi tawar hati, menjadi orang yang menghalangi untuk pasangannya bisa datang beribadah, kayak gitu. Kemudian egonya tinggi, tidak mempercayai Tuhan, marah-marah, ada aura marah-marah, ada hawa nafsu yang nggak bisa dikekang, ada jadi seperti penglihatan di dalam lorong itu, jenisnya begitu banyak dalam lorong itu, begitulah yang menimpa di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi yang bekerja yang paling kuat adalah ego.
yang paling tinggi. Artinya, maaf kalau kan suami-suami yang mendengar hal ini, ego laki-laki dan juga ego wanita juga ada di dalamnya. Tetapi ego itu akan muncul dan bekerja bersama-sama ketika ego dari laki-laki itu duluan bertindak. Nah, jadi, teman-teman bahwa diingatkan, ya kita kembali bahwa, eee, iblis tidak akan pernah senang untuk melihat dia tahu hari-hari terakhir ini bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, sebab itu cirinya saya akan terus bilang kasih semakin dingin. Kenapa kasih semakin dingin? Ketika pasangan salah satu, dalam kesesakan, pasangan yang satu menuntut bukannya datang memeluk kelemahannya, tetapi justru menuntut. Sebab itu Mak selalu bilang, orang yang paling layak menerima pelukanmu, kasih sayangmu adalah pasangan kamu. Di situ. Jadi akan datang roh-roh penyesat. Jadi akan datang roh-roh penyesat. Kalian bisa baca dalam 1 Timotius 4 yang pertama. Roh-roh penyesat ini, teman-teman, roh ini membuat orang mudah tersinggung. Mudah tersinggung ya kan, istri-istri mudah tersinggung, suami-suami juga. Karena dia merasa provider, dia udah capek bekerja. Lalu ketika istrinya mulai mengeluh, dia mulai tersinggung. Jadi kedua belah pihak yang akan dikuasai oleh roh tersebut. Kalau kamu tidak percaya bahwa roh itu bisa menguasai, maka lihatlah teman-teman. Lihat polanya dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang sudah melihat mujizat Tuhan, tapi mereka juga orang yang juga yang mungkin mereka juga bilang, "Salibkan dia, salibkan dia." Seperti itu bekerjanya, seperti itulah menguasai. Jadi mereka dikuasai, pikiran mereka dikuasai, hati mereka dikuasai sehingga kedagingan mereka mudah tersinggung. Salah paham terus, roh penyesat, salah paham terus. Istrinya berceritakan yang lain, suaminya merespon dengan kesalahpahaman. Karena apa? Hambar dan kasih semakin dingin. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kalau ini kamu yang mendengar, peluk pasanganmu, peluk dia. Waktu ada salah paham, suara mulai meninggi, peluk dalam kelemahannya. Itu adalah kasih yang mungkin menyakiti kamu. Saya tahu, makem tahu. Tetapi ketika kamu memeluk, di situ akan ada ditabur yang namanya kasih. Mulai menolak firman Tuhan karena apa? Hidupnya keras, sulit mencari uang, mengatur prasker tentang ekonomi, sehingga mereka bilang, "Mana Tuhan? Tidak ditolong keuangan, tidak ditolong keadaan, hidupku begini-begini aja." Sehingga pasangan yang satu dengan lain mulai kehilangan kasih dan mereka tidak percaya sehingga mereka menolak firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, roh penyesat ini juga adalah merasa diri paling benar. Istri merasa dirinya paling benar, dia yang harus memujuk, dia yang harus begini, dia yang salah, dia yang salah. Tahukah Anda teman-teman, saya mau bilang, hai istri-istri, sekali lagi, kalau kamu udah benar, tapi kamu juga menuntut untuk dipahamin, dengarkan saya juga mengalami hal-hal yang sama. Ini kesaksian Makem. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, bela aku ketika kami berselisih paham." Mak kamu juga sama Pak Kem adalah manusia. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, "Deborah, kamu naik ke atas, kamu layani dia jauh lebih baik." Jadi ternyata pelayan terhebat adalah melayani pasangan kita. Memeluk kelemahannya itu adalah melayani. Jadi ketika kita merasa diri paling benar, tidak akan pernah di sana ada kasih yang ditaburkan. Kamu benar, benar, dia marah. Tetapi sikap yang paling benar adalah ketika kamu melayani dia dalam kelemahannya. Sekalipun seharusnya kamu yang benar, kamu yang harus dipeluk, kamu yang harus dipujuk. Ayo, mulai dari situ untuk menabur. Sebab semua yang ada dalam dunia ini itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu muncul semua dalam bentuk ego yang tinggi. Tidak mau mengalah. Lebih mementingkan diri sendiri, kan aku yang benar, aku yang capek. Istri juga, aku juga capek, aku juga mau di ini. Dia kasihnya udah nggak ada, dia nggak memperhatikan, dia tidak menolong aku, dia begini-begini. Tapi melayani, saling melayani satu dengan yang lainnya. Kurang kasih dan pengampunan. Sebab itu Mak Kem selalu bilang, yang layak menerima kasih sayangmu, yang layak menerima pengampunanmu adalah pasanganmu. Ketika pasangan itu udah rusak, ketika suami istri udah rusak, maka percayalah anak-anak itu akan juga rusak. Anak-anak juga bisa merasakan spirit dari orang tuanya, bisa melihat dari kehidupan orang tuanya sehingga mereka juga akan mengalami broken home yang begitu berat. Banyak banget Mak Kem melayani anak-anak yang hancur karena
sikap dan ego dari sama-sama pasangannya yang mau dibela, mau menang sendiri, tidak ada hati yang mau menundukkan, mau bilang, "Iya benar aku, kamu salah, iya benar aku ini sebenarnya seharusnya benar, aku harus yang dipujuk." Tapi aku memeluk dia, mengizinkan Tuhan, mengundang Tuhan, mau mencari Tuhan untuk rumah tangga itu, dan saya percaya pasti ada Tuhan di sana. Iblis senang untuk melihat suami istri bertengkar. Iblis senang untuk melihat anak-anak menjauh dari Tuhan. Iblis sangat senang untuk tidak ada doa dan firman yang ditinggalkan di rumah itu. Sebab itu dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi semua, siapapun kalian yang konten ini bisa lewat di beranda kalian, tidak ada yang kebetulan. Hati-hati dengan roh penyesat yang menyesatkan manusia. Roh penyesat tidak menyesatkan engkau dengan teologi, karena engkau sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Roh penyesat tidak berkata tinggalkan Yesus, tidak seperti itu. Tapi roh penyesat adalah roh yang tidak bisa mengampuni, roh yang ego, roh yang mau menang sendiri, roh yang tidak mau menundukkan hatinya, roh yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah. Tetapi yang dari Tuhan, yang pertama-tama dikatakan adalah damai sejahtera, mengajarkan pengampunan, lalu menguatkan keluarga itu, sehingga dari sikapmu lah kamu memenangkan pasanganmu. Hai istri-istri, kamu nggak bisa mengajarin, nggak bisa mengguruin, karena kamu bukanlah pemimpin di rumahmu. Yang menjadi pemimpin adalah pasanganmu. Tapi yang kamu bisa lakukan adalah menyelamatkan pasanganmu dengan cara melayani, seolah-olah melayani Tuhan. Demikianlah kata firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, yaitu Kristus mau mati, mau tersiksa, mau menderita untuk pasangannya. Demikianlah kedua hal ini bekerja, maka saya percaya akan banyak rumah tangga yang terberkati, akan banyak anak-anak Tuhan yang kuat, akan ada generasi-generasi yang sehat secara mental, psikologi, jiwanya, sehingga mereka bisa melihat ada Kristus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Yuk, saya tahu bahwa setiap keluarga punya masing-masing pergumulan, mungkin punya masing-masing tantangannya, tetapi percayalah, dan saya lebih percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga di mana ada doa, di mana ada iman, karena tidak ada seorang pun yang bisa menerima apa-apa tanpa iman. Jika seorang istri beriman, percaya, menangis, mencari Tuhan, Tuhan pasti datang dan memulihkan keluarga itu. Sekalipun mungkin waktunya kita harus menunggu, tetapi sesungguhnya yang dimurnikan hati kita yang terus mengampuni. Makem sangat banyak sekali diproses sama Tuhan melalui hati yang mau mengampuni, melalui hati yang mau sabar, melalui direndahkan, dihina, dipandang tidak layak, di apapun itu. Tetapi Mak Kem belajar untuk mengarahkan Mak Kem pada Tuhan. Inilah yang bisa kulakukan untuk melayani Tuhan. Kalau ini lewat di beranda kamu, mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kamu untuk kembali mencari Tuhan dan percaya kuasanya bisa bekerja.